Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul cara sederhana dapat 120 juta per tahun dari dividen 5 saham blue chip bagus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan asumsi yang digunakan. Yang pertama, angka 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan dari dividen ditargetkan akan diperoleh 5 tahun ke depan. Yang kedua, setiap saham yang dibahas digunakan asumsi proyeksi 5 tahun ke depan untuk menghitung dividen per share. Dan yang ketiga, diharapkan laba terus tumbuh sehingga proyeksi dividen di masa depan bisa sama atau lebih tinggi dari video ini. Kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Yang pertama saham ITMG, yang mana sayangnya kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Nah, dividen per share-nya dibagikan 2 kali dalam 1 tahun, yang mana teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Dan untuk net profitnya sekitar 6,3 triliun rupiah. Dividen yield-nya memang di sini 9,8%, tapi apabila dihitung akan diperoleh yield di atas 10%. Rasio valuasi PER-nya 3,6 kali dengan PBV 1,1 kali. NPM dan ROE-nya sangat baik dengan angka di atas 20-an%. Dan rasio DER-nya sangat rendah dengan angka 27% saja. Artinya hutangnya hanya kecil jika dibandingkan dengan modal yang perusahaan ini miliki. Untuk kinerja harga saham masih naik 4,8% dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini merupakan proyeksinya. Apabila kita mengasumsikan bahwa terjadi penurunan IPS sekitar 55% dan dengan dividen per share 9.076 diasumsikan growth 0% dalam 5 tahun terakhir karena mempertimbangkan terjadi penurunan laba di tahun 2023. Itu artinya proyeksi dividen yang akan kita peroleh sekitar 33,6% untuk yieldnya dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat. Dengan kata lain, dibutuhkan sekitar 13.222 lembar saham apabila memperoleh dividen 120 juta per tahun. Dengan kata lain, kita membutuhkan uang sekitar 357 juta apabila ingin memperoleh dividen 120 juta dalam 5 tahun ke depan. Saham kedua ADRO yang sayangnya kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan juga dibanding tahun 2022. Dividen per share-nya menarik di mana 2 kali membagi dividen dalam 1 tahun. Net profitnya sekitar 18,8 triliun rupiah dengan PER 3,1 dan PBV 0,75 kali. Rasio profitabilitas menarik dengan NPM dan ROE di atas 20%. DER-nya juga masih rendah dengan angka 44% saja. Untuk kinerja harga saham masih naik 38% dalam 5 tahun. Nah, ini merupakan proyeksi dividen di tahun kelima untuk saham ADRO. Karena mempertimbangkan IPS-nya yang mengalami penurunan di tahun 2023, maka asumsi growth adalah 0%. Artinya dengan menggunakan harga saham 2.450, diproyeksikan dividen yang akan diperoleh dalam 5 tahun ke depan sekitar 20% untuk yield-nya. Nah, artinya dibutuhkan dana sekitar 597 juta untuk memperoleh 243.000 lembar saham agar bisa mendapatkan dividen sekitar 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Tentu saja ini dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Saham ketiga BNGA yang kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk net profitnya sekitar 4,9 triliun rupiah. Dividen per share-nya konsisten dibagikan setiap tahun dengan nominal yang cenderung bertumbuh. PER-nya 6,6 kali dengan PBV 0,92 kali. Rasio profitabilitasnya juga masih baik dengan NPM dan ROE di atas 10%. Untuk harga sahamnya masih naik 96% dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini merupakan proyeksi dividen BNGA dalam 5 tahun ke depan. Karena diproyeksikan IPS-nya naik sekitar 29% selama tahun 2023, maka kita gunakan growth dividen sekitar 15% saja dengan alasan yang konservatif. Itu artinya yield-nya akan naik menjadi 7,7% dalam 5 tahun ke depan dengan asumsi harga saham 1.725. Nah, itu artinya dibutuhkan lembar saham sekitar 906.000 lembar atau dengan rupiah sekitar 1,5 miliar rupiah apabila ingin memperoleh dividen setara dengan 120 juta per tahun. Saham keempat BMRI yang mana kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan. Saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun bahkan sejak IPO. Net profitnya 39 triliun rupiah dengan PER 11 kali dan PBV 2,46 kali. Rasio profitabilitasnya masih baik dengan angka NPM dan ROE di atas 20%.
Dan untuk harga saham sudah naik 100% dalam 5 tahun terakhir. Ini merupakan proyeksi dividennya. EPS di tahun 2023 diproyeksikan naik sekitar 26%. Nah, kita gunakan saja growth dividen sekitar 15% dengan alasan konservatif. Itu artinya yieldnya akan naik dari 4,1 menjadi 4,8%. Yang berarti butuh dana sekitar 2,5 miliar atau lembar saham 394.000 untuk memperoleh dividen setara dengan 120 juta per tahun. Dan saham terakhir BBRI, yang mana kinerja tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Dan untuk dividen per share-nya juga konsisten dibagikan setiap tahun sejak IPO. Net profitnya 43 triliun rupiah dengan per 14 kali dan PBV 2,8 kali. Rasio profitabilitasnya masih baik dengan NPM dan ROE di atas 19%. Untuk kinerja harga saham masih naik 89% dalam 5 tahun. Dan ini merupakan proyeksi dividennya. Diproyeksikan EPS-nya naik sekitar 14,5%. Dan kita pakai saja growth 15% untuk 5 tahun ke depan. Dan diharapkan growth ini bisa tercapai. Untuk dividen yield-nya akan naik dari 5,1 menjadi 5,8%. Itu artinya butuh sekitar 362.000 lembar saham atau 2 miliar rupiah apabila ingin memperoleh dividen setara dengan 120 juta per tahun. Tentu saja dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Nah, kalau kamu mau belajar tentang dividen investing, bagaimana cara proyeksi dan detail pembahasannya secara mendalam, mungkin 2 ebook ini bisa bermanfaat. Yang pertama adalah Stock for Living dan yang kedua adalah Strategi Nabung Saham. Di sini ada banyak pembahasan, ada banyak contoh kasus dan banyak berbagai tips dan trik untuk dividen investing. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama, Baca Saham yang fokus kepada pembahasan review saham, dan Baca Saham dari nol yang fokus kepada pembahasan edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.